Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syakila Faliha dengan NIM 1410620036 akan mempresentasikan mini skripsi kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Apple, studi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang masalah. Semakin kompetitifnya industri teknologi, terlihat dari banyaknya produk-produk baru yang bermunculan setiap tahun, membanjirnya produk teknologi di pasaran memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang dalam hal pembelian dan pemakaian barang. Saat ini, faktor yang mempengaruhi dorongan pembelian suatu produk tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan atau need, namun juga terdapat faktor tambahan seperti kepuasan psikologis. Oleh karena itu, seringkali konsumen memutuskan memilih menggunakan produk dari merek atau keluaran perusahaan tertentu dalam rangka memperjelas identitas diri agar dipandang baik dalam komunitas tertentu. Salah satu perusahaan teknologi multinasional yang mendominasi pasar teknologi adalah Apple. Apple sendiri menjadi pionir dalam bidangnya, dan dalam survei yang dilakukan oleh Interbrand kategori Best Global Brands 2022, dinyatakan bahwa Apple mempertahankan posisi teratas dalam kategori Top 100 Brand, dan data ini dimuat dalam laporan tahunan ke-23 Interbrand yang menganalisis sesuai dengan persyaratan ISO 10668 atau persyaratan untuk penilaian merek moneter. 3 analisis utama yang menjadi dasar metodologi penilaian Interbrand adalah 1. Kinerja keuangan dari produk atau layanan. Kemudian 2. Peran yang dimainkan merek dalam keputusan pembelian. Dan 3. Kekuatan kompetitif merek. Permintaan dan keuntungan yang berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan Interbrand tersebut, Apple diketahui menghasilkan lebih dari 3 triliun dolar Amerika dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun 2021. Bila dilihat dari gambar pertama, dapat terlihat bahwa pada tahun 2022, brand value atau nilai merek dari Apple sebesar 482,215 juta dolar Amerika dan menempati peringkat pertama, di mana posisi tersebut tidak berubah dari tahun 2021. Dan berikut merupakan data statistik brand value Apple dari tahun ke tahun yang menunjukkan kenaikan secara bertahap dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Pada gambar kedua, terlihat peningkatan stabil brand value Apple dan mulai naik secara signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Peningkatan masif dari tahun 2019 ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi makro, struktur layanan perusahaan, kebijakan garansi, dan fluktuasi valuta asing. Produk-produk dominan dari Apple yang memicu pertumbuhan telah menjadi pendorong terbesar keberhasilan perusahaan, mencakup perangkat komunikasi seluler, komputer, aksesori, komponen perangkat keras, dan berbagai perangkat lunak. Contohnya adalah iPhone, Mac, iPad, dan layanan online seperti Apple Care dan iCloud. Konsep produk pada merek Apple menggunakan strategi penentuan posisi yang unik oleh perusahaan, sehingga telah menghasilkan merek yang sukses dan pelanggan yang setia. Salah satu konsepnya adalah bagaimana Apple berhasil menciptakan citra merek high-end pada setiap produknya, di mana dalam pasar modern, konsumen lebih menyukai produk yang sesuai dengan citra diri mereka sendiri dan menolak produk yang tidak sesuai. Untuk alasan ini, citra atau posisi suatu produk di benak konsumen lebih penting untuk menunjukkan kesuksesan daripada produk itu sendiri. Konsumen di Indonesia seringkali memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dan memiliki gengsi yang tinggi terhadap atribut yang digunakan, sehingga konsumen lebih memilih untuk menggunakan produk yang mereknya sudah terkenal dibandingkan dengan merek yang kurang terkenal atau bahkan tidak dikenali sama sekali.
Persepsi ini dinyatakan oleh Widianti tahun 2017 mengenai kualitas ini menjadi dasar persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan produk. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana citra merek memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen produk-produk keluaran Apple, terutama di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Apple, Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Rumusan masalah. Dari latar belakang serta penjelasan data yang telah diuraikan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji bagaimana variabel yang telah dikemukakan pada penelitian memiliki peran dalam meningkatkan keputusan pembelian terhadap produk-produk keluaran Apple. Oleh karena itu, dasar permasalahan penelitian ini adalah terdapat peningkatan dalam pembelian dan brand value produk Apple setiap tahunnya. Dari dasar permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah citra merek terbukti memiliki pengaruh dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen Apple, dan yang kedua adalah bagaimana citra merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk-produk Apple. Kemudian, tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana citra merek mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua, yakni manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik sendiri diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk-produk luaran Apple, serta dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis, yakni bagi konsumen agar penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan serta pemahaman lanjutan bagi pihak konsumen dalam proses pembelian dan penilaian produk-produk Apple. Dan bagi perusahaan, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak perusahaan dalam hal seberapa besar pengaruh dari citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen, sehingga perusahaan dapat terus mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih baik dan penjualannya semakin meningkat di waktu mendatang. Bab 2, landasan teori. Teori dan konsep. Faktor penting yang memberikan dampak terhadap konsep merek adalah kebutuhan konsumen. Dijelaskan bahwa terdapat 3 kategori produk berdasarkan kebutuhan konsumen menurut C1 Park tahun 1986. Antara lain adalah functional needs atau fungsi fungsional, atau kebutuhan fungsional didefinisikan sebagai kebutuhan yang memotivasi pencarian untuk produk demi menyelesaikan permasalahan, mencegah permasalahan, mengatasi konflik yang berkaitan dengan konsumsi, dan lain-lain. Merek dengan konsep functional need merupakan merek yang didesain sebagai pemecah masalah kebutuhan konsumsi. Kemudian ada symbolic needs atau kebutuhan simbolik, adalah keinginan terhadap produk untuk memenuhi kebutuhan internal terkait peningkatan diri, posisi peran, keanggotaan sebuah grup, atau identifikasi ego. Sebagai simbol consumer behavior dan sosiologi konsumsi, sebuah merek dengan konsep simbolik didesain untuk mengasosiasikan individual dengan grup yang diinginkan, peran tertentu, atau citra diri. Kemudian yang ketiga adalah experiential needs atau pengalaman. Kebutuhan akan pengalaman didefinisikan sebagai keinginan atas produk yang menyediakan produk sensorik, variasi, stimulasi kognitif, estetika konsumen, dan pengalaman saat mengonsumsi. Merek dengan konsep eksperiental didesain untuk memenuhi kebutuhan internal dalam stimulasi atau variasi.
Ketiga kategori ini memiliki hubungan dalam basis produk terhadap kelas keanggotaan dan mereferensikan fungsional, simbolik, dan eksperiental sebagai citra suatu merek yang dibuat oleh pemasar dan manajemen dari merek tersebut. Citra ini dipersepsikan kepada konsumen dan masyarakat. Banyak dari merek yang mencoba mengkombinasikan ketiga kategori ini dan menawarkan produk dengan manfaat dari ketiganya. Namun terdapat 3 hambatan yang mungkin akan dialami dalam proses pengkombinasian tersebut. Kendala tersebut antara lain adalah kesulitan dalam mengelola citra dengan kombinasi 2 atau lebih, karena setiap konsep berbeda, dibutuhkan strategi positioning yang berbeda pula. Mereka dengan konsep lebih dari satu seringkali memperlihatkan positioning yang tidak konsisten. Kemudian, merek dengan beberapa konsep mungkin akan lebih sulit untuk dikelola karena akan berkompetisi melawan lebih banyak dari merek lain. Kemudian, merek dengan beberapa konsep mungkin akan lebih kurang efektif dalam membangun citra dengan menciptakan kesulitan bagi konsumen untuk mengidentifikasi pengertian dasar merek. Untuk merek dengan konsep simbolik, elemen campuran dapat dikoordinasikan untuk menekankan hubungan merek dengan membership atau identifikasi diri. Kegiatan komunikasi dan operasi untuk memposisikan merek dengan konsep simbolik ini pada tahap pengenalan berbeda secara substansial dari merek dengan konsep fungsional. Merek dengan konsep simbolik memiliki kegiatan komunikasi yang berpusat pada menginformasikan baik pelanggan yang ditargetkan maupun yang tidak ditargetkan dari merek tersebut, sehingga menciptakan kesadaran dan preferensi di kedua pasar. Salah satu cara untuk menetapkan citra atau posisi simbolis adalah dengan membebankan harga premium. Taktik kedua adalah membuat merek sulit diperoleh dengan membatasi outlet distribusi pada area atau lokasi tertentu yang sering dikunjungi oleh segmen sasaran, menurut Martinus 1958. Dimungkinkan juga untuk mengekspresikan gambar simbolik berdasarkan promosi. Misalnya, hambatan bahasa dapat mengurangi pemahaman iklan di antara pelanggan yang tidak ditargetkan, menurut Anderson dan Jalson tahun 1980. Akhirnya, citra simbolik dapat dibangun atas dasar karakteristik merek. Misalnya, ukuran atau bentuk merek mungkin terbatas sehingga hanya dapat digunakan oleh individu konsumeris yang ditargetkan. Menurut teori Jean Baudrillard tahun 1929 mengenai masyarakat konsumeris, konsumsi bukan lagi dilakukan atas dasar kegunaan dari suatu produk, namun terhadap citra atau pesan yang tersampaikan melalui produk yang dikonsumsi. Salah satu contoh adalah apabila konsumen membeli produk Apple, hal ini dilakukan tidak hanya atas dasar kegunaan produk Apple sebagai sarana komunikasi dan alat teknologi, namun produk Apple tersebut juga menawarkan citra tertentu yang diproyeksikan pada konsumennya, yakni status sosial dan kemewahan produk. Tinjauan literatur digunakan untuk mempelajari literatur yang dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan serta berguna bagi penyusunan penelitian ini. Tinjauan literatur ini diambil dari artikel jurnal yang telah terakreditasi. Tinjauan literatur yang pertama berjudul Pengaruh Citra Merek, Kesadaran Merek dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Membeli Produk Apple. Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu memiliki 2 variabel, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu variabel independen, yakni citra merek. Kemudian, penelitian terdahulu menggunakan sampel masyarakat dan pasar, sedangkan peneliti menggunakan sampel mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Adapun persamaan penelitian adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple dan sama-sama menggunakan non-probability sampling teknik purposive. Kemudian, tinjauan literatur kedua adalah keputusan pembelian Apple iPhone melalui citra merek, harga, dan gaya hidup. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah selain citra merek, penelitian terdahulu juga menguji harga dan gaya hidup
terhadap keputusan pembelian. Sementara penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen, yakni citra merek. Penelitian terdahulu menggunakan sampel mahasiswa STIEM Ungaya Makassar, sedangkan penelitian peneliti menggunakan sampel mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple dan sama-sama menggunakan non-probability sampling teknik purposive. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada pemilik iPhone. Studi pada mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dan sampel adalah mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro. Sedangkan penelitian menggunakan satu variabel independen, yakni citra merek, dan sampel menggunakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear dan tes signifikansi, sedangkan penelitian peneliti menggunakan analisis sampel menggunakan non-probability sampling teknis purposive. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple, yakni iPhone. Kemudian yang keempat adalah pengaruh citra merek dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian iPhone. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Kemudian menggunakan sampel accidental sampling dan analisis menggunakan partial least square atau PLS. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan satu variabel independen yakni citra merek. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dan analisis sampel menggunakan non-probability sampling teknis purposive. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple yakni iPhone. Kemudian, yang kelima adalah pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian iPhone. Studi kasus mahasiswa FISIP Undip. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji harga produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian sampel adalah mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro dan menggunakan accidental sampling. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan satu variabel independen yakni citra merek dan sampel adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple yakni iPhone dan sama-sama menggunakan teknik purposive. Kemudian, nomor 6 adalah pengaruh citra merek, harga, dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian smartphone merek iPhone. Studi kasus terhadap generasi Z Kota Surabaya. Selain perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian peneliti adalah selain citra merek, penelitian terdahulu juga menguji harga produk dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian, dan sampel adalah mahasiswa generasi Z di Kota Surabaya. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan analisis multiple linear regression, sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen, yakni citra merek. Kemudian sampel adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan analisis sampel menggunakan non-probability sampling teknik purposive. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple yakni iPhone. Kemudian tinjauan literatur yang ketujuh berjudul pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone pada mahasiswa di Universitas Mataram. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan sampel adalah mahasiswa di Universitas Mataram. Sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen yakni citra merek dan sampel adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Persamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple dan sama-sama menggunakan teknik purposive. Kemudian, tinjauan literatur ke-8 adalah pengaruh gaya hidup, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk smartphone merek iPhone pada kaum perempuan milenial di Kecamatan Tahuna.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu, selain citra merek juga menguji gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Kemudian sampel adalah mahasiswa perempuan di Kecamatan Tahuna dan analisis menggunakan regresi linear berganda. Sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen, yakni citra merek. Sampel adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dan analisis sampel menggunakan non-probability sampling teknik purposive. Kersamaannya adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple yakni iPhone. Tinjauan literatur ke-9 adalah pengaruh gaya hidup dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk iPhone, studi kasus pada siswa dan siswi SMAN 3 Kota Sukabumi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji gaya hidup terhadap keputusan pembelian dan sampel adalah siswa dan siswi SMAN di Sukabumi. Sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen yakni citra merek dan sampel adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple dan sama-sama menggunakan metode purposive sampling. Kemudian tinjauan literatur yang terakhir adalah pengaruh citra merek, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian iPhone, studi pada mahasiswa di Surabaya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain citra merek juga menguji kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Dan sampel adalah mahasiswa di kota Surabaya. Sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan satu variabel independen yakni citra merek dan sampel adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple dan sama-sama menggunakan metode purposive sampling. Kemudian variabel citra merek, menurut Eckert tahun 1996, merek adalah nama atau lambang yang dapat digunakan untuk membedakan atau mengidentifikasi barang dan jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dari penjual lain. Merek adalah jumlah dari suatu entitas, koneksi psikis yang menciptakan ikatan loyalitas dengan pembeli atau pembeli potensial. Kotler tahun 2000 menyebutkan bahwa merek yang baik akan datang untuk mendongkrak citra perusahaan. Kotler dan Keller tahun 2008 halaman 346 berpandangan bahwa brand image atau citra merek merupakan keyakinan maupun persepsi konsumen yang di dalamnya tercermin mengenai asosiasi dalam memori konsumen. Citra positif yang ada dalam memori konsumen terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan konsumen untuk melangsungkan pembelian. Dalam teori perbandingan sosial oleh Leon Festinger tahun 1954, menyatakan bahwa dorongan untuk mengevaluasi keyakinan dan persepsi atas mereka sendiri berkaitan dengan identitas sosial mereka maupun orang lain. Dan seringkali digunakan menjadi informasi untuk mengevaluasi persepsi dan keyakinan mereka berkaitan dengan identitas sosial, sehingga lewat hal ini tercipta citra merek dalam pikiran seorang individu. Terdapat indikator-indikator pembentuk citra merek menurut Skipner dan Canuck tahun 2008, yakni adalah kualitas produk yang ditawarkan oleh merek tertentu, masyarakat berpendapat atau sepakat bahwa produk dari merek tertentu dapat dipercaya atau diandalkan. Kemudian fungsi atau manfaat suatu produk dari merek tertentu dan pelayanan suatu merek dalam memberikan servis kepada konsumennya. Dan yang terakhir adalah citra atau persona yang dimiliki oleh merek berdasarkan kesepakatan dan informasi atas suatu merek itu sendiri. Citra merek sendiri berkaitan erat dengan pemikiran dan perasaan manusia atas merek tertentu, sehingga dalam aspek citra merek, faktor psikologis memiliki banyak andil daripada faktor-faktor lain, seperti faktor fisik dan fungsional dari merek tersebut. Atas dasar ini, bersama dengan citra merek, terdapat indikator-indikator diantaranya adalah citra pemakai atau user image. User image sendiri merupakan persepsi orang baik konsumen maupun non-konsumen, atas pengguna barang atau jasa terhadap diri pengguna itu sendiri. Gaya hidup pengguna, kepribadian, serta kasta sosialnya. Selain itu, terdapat juga indikator berupa citra korporat dan citra produk. Merangkum hasil dari berbagai penelitian literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan, maka dapat disimpulkan bahwa citra suatu merek
dipengaruhi oleh berbagai dimensi, diantaranya yakni brand identity atau identitas brand berupa identitas fisik, sehingga konsumen gampang membedakan serta mengidentifikasi suatu merek dari merek lain. Contoh identitas merek seperti logo merek, palet warna, packaging, lokasi merek, dan slogan. Kemudian brand personality yaitu personalitas brand yang merupakan karakter yang mencerminkan kekhasan sebuah merek, sehingga konsumen mengkategorikan karakteristik merek tersebut selayaknya manusia. Contohnya suatu merek dinilai memiliki persona berwibawa, hangat atau kaku. Kemudian brand association atau asosiasi merek merupakan hal yang spesifik yang seringkali dikaitkan dengan merek. Misalnya asosiasi ini hadir dari penawaran maupun aktivitas konsisten yang dilakukan merek, di mana saat konsumen melihat atau mendengar hal tertentu, mereka akan mengasosiasikan hal spesifik tersebut kepada suatu merek. Kemudian brand attitude atau behavior merupakan perilaku dan sifat suatu merek dalam berinteraksi, berkomunikasi, beraktivitas, dan atribut yang melekat pada merek saat berhubungan dengan khalayak, konsumen, termasuk perilaku karyawan dan pemilik merek. Menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya tahun 2001, keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan sampai konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya keputusan pembelian konsumen adalah merek yang paling disukai. Dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen, menurut John Dewey dalam bukunya tahun 1910, terdapat proses 5 langkah yang menurutnya menavigasi konsumen secara kognitif saat mereka membuat keputusan. Model 5 tahap pengambilan keputusan pembelian konsumen Dewey meliput yang pertama adalah pengenalan masalah, yaitu di mana konsumen mengenali kebutuhan atau masalah dalam mengidentifikasi produk. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi, di mana konsumen kemudian mencari informasi mengenai barang atau jasa yang mereka yakini dapat memuaskan kebutuhan ini. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Yang keempat adalah pembelian, dan kelima adalah perilaku pasca pembelian. Kemudian ada model penelitian. Citra merek memiliki hubungan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin baik citra merek dipersepsikan oleh pelanggan, maka akan semakin baik minat dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan salah satu komponen utama dari perilaku konsumen. Dan keputusan pembelian konsumen adalah langkah demi langkah yang digunakan konsumen saat membeli barang dan jasa. Menurut Kotler tahun 2018 dalam bukunya yang pada halaman 194, pada tahap evaluasi alternatif pra-pembelian, konsumen membentuk preferensi di antara merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat hingga 5 sub-keputusan, yaitu merek A atau dealer 2 atau kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Mengevaluasi merek lebih dalam membuat pengambilan keputusan lebih mudah bagi konsumen, namun juga meningkatkan kemungkinan bahwa orang tersebut akan membuat pilihan yang berbeda jika dia telah mempertimbangkan merek tersebut secara lebih rinci. Karakteristik pembeli memiliki pengaruh terhadap pengetahuannya mengenai merek atau produk. Selain karakteristik, terdapat juga konteks sosial, misalnya kebutuhan akan pembenaran kepada rekan atau atasan. Dapat mempengaruhi juga jika bagaimana merek tersebut digunakan. Selain dari internal konsumen, terdapat juga intensitas sikap negatif orang lain terhadap merek alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut saat membuat keputusan pembelian. Semakin intens negativisme orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, semakin konsumen akan menyesuaikan niat pembeliannya dengan preferensi orang tersebut. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Berdasarkan pusaka di atas, terdapat terhadap variabel-variabel yang dibahas. Dalam penelitian ini mengenai pengaruh citra merek, kualitas produk, dan pengaruh harga terhadap minat beli konsumen, maka dapat ditampilkan pemikiran teori sebagai berikut. Citra merek mempengaruhi proses satu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Baik, dalam gambar ini dijelaskan bahwa kerangka pemikiran teoritis disajikan di atas
menjelaskan bahwa citra merek berpengaruh pada pembentukan besarnya minat konsumen dalam membeli suatu produk. Kemudian ada hipotesis teori. Menurut Creswell pada bukunya halaman 191 tahun 2018, hipotesis digunakan untuk mempersempit pernyataan tujuan menjadi prediksi tentang apa yang akan dipelajari atau pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Hipotesis sering digunakan dalam eksperimen atau percobaan intervensi di mana peneliti membandingkan kelompok atau sebagai sarana untuk menyatakan arah studi yang akan diambil. Oleh karena itu, hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu hipotesis 1, semakin tinggi citra merek suatu produk, semakin tinggi keputusan pembelian konsumen. Bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian dengan fokus analisis terhadap model mengenai pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen Apple, studi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis yang mana menurut Creswell pada bukunya tahun 2018 halaman 45, post-positivis memegang filosofi deterministik di mana penyebab mungkin menentukan efek atau hasil. Dengan demikian, masalah yang dipelajari oleh post-positivis mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil, seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Pengetahuan yang berkembang melalui lensa post-positivis didasarkan pada pengamatan dan pengukuran yang cermat terhadap realitas objektif yang ada. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi bahwa penyebab citra merek mungkin menentukan efek atau hasil pada keputusan pembelian melalui metode kuantitatif. Salah satu jenis penelitian kuantitatif non-eksperimental adalah penelitian kausal komparatif, di mana peneliti membandingkan dua atau lebih dalam hal penyebab atau variabel independen yang telah terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan variabel yang akan diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Populasi dipilih karena produk Apple tidak asing bagi mahasiswa. Mengingat penelitian sosial sering dilakukan dalam situasi yang tidak mengizinkan, jenis sampel probabilitas yang digunakan dalam survei sosial berskala besar tidak memungkinkan. Dan adanya keterbatasan waktu serta tenaga, maka tidak memungkinkan untuk meneliti semua populasi yang ada, sehingga dalam penelitian sampel menggunakan non-probability sampling, dan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria yang diterapkan dalam pengambilan sampel ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan pembelian terhadap produk Apple. Purposive sampling adalah jenis pengambilan non-probability sampling di mana unit yang akan diamati dipilih berdasarkan penelitian-peneliti tentang unit mana yang paling berguna atau representatif menurut Baby di bukunya halaman 187. Karena besarnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka diambil beberapa sampel untuk mewakili populasi tersebut. Maka dari itu, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa aktif ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hipotesis riset dalam penelitian ini adalah bahwa variabel X, citra merek, memiliki pengaruh terhadap variabel Y, keputusan pembelian. Oleh karena itu, hipotesis 1 adalah semakin tinggi citra merek suatu produk, semakin tinggi keputusan beli konsumen. Kemudian, hipotesis statistik merupakan suatu pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai satu populasi atau lebih. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak memiliki istilah hipotesis nol yang dilambangkan dengan hipotesis nol. Penolakan atas hipotesis nol menyebabkan diterimanya hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Hipotesis nol akan ditolak jika hipotesis dalam penelitian ini, yaitu citra merek Apple, tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta sebagai konsumen. Hipotesis alternatif diterima jika hipotesis dalam penelitian ini, yaitu citra merek Apple, memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta sebagai konsumen.
Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner akan diberikan kepada responden yang sudah dipilih. Pertanyaan dalam instrumen survei biasanya disusun menjadi kuesioner yang dikelola sendiri dan diisi oleh responden melalui komputer. Sekarang dan Bogi, tahun 2016, halaman 97. Kuesioner akan disebarkan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta yang menjadi sampel pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan tertutup yang menurut Sekarang dan Bogi di bukunya halaman 146-147, pertanyaan tertutup meminta responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Semua item dalam kuesioner menggunakan skala nominal, ordinal, Likert, atau rasio. Dianggap pertanyaan tertutup. Pertanyaan-pertanyaan pada angka tertutup dibuat dengan skala 1-4 untuk memperoleh data yang bersifat numerikal dan diberi skor atau nilai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala interval dengan skala 1-4. 1 menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang sangat tidak setuju terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan, sedangkan angka 4 menunjukkan sangat setuju. Metode pengukuran data, validitas. Validitas adalah uji seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Menurut Creswell, pada bukunya halaman 215, terdapat 3 bentuk validitas tradisional yang harus dicari, yakni validitas isi yang menunjukkan apakah item mengukur konten dimaksud untuk diukur, kemudian validitas prediktif, yakni apakah skor memprediksi ukuran kriteria atau apakah hasil berkorelasi dengan yang lain, dan validitas konstruk, yakni apakah item mengukur konstruk atau konsep hipotesis. Dalam penelitian ini, validitas yang akan diukur adalah validitas konstruk. Uji ini dilakukan melalui proses banding R-hitung atau correlated item total correlation dengan R-table. Jika R-hitung lebih besar dari R-table, maka item pertanyaan atau indikator variabel yang digunakan pada penelitian dianggap valid. Jika R-hitung lebih kecil dari R-table, maka bisa dikatakan item kuesioner tidak valid. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada konsistensi atau keterulangan suatu instrumen. Bentuk reliabilitas yang paling penting untuk instrumen multi-item adalah konsistensi internal instrumen yang merupakan sejauh mana kumpulan item pada instrumen berperilaku dengan cara yang sama, sehingga item ini harus memiliki interkorelasi yang sesuai. Konsistensi internal skala diukur dengan nilai Cronbach alpha yang berkisar antara 0 dan 1 menurut Creswell pada bukunya halaman 215. Sedangkan reliabilitas dapat dikatakan andal bila Cronbach alpha minimal bernilai 0,6. Dari buku Hare et al. Halaman 125. Kemudian ada metode analisis data. Menurut Creswell pada bukunya halaman 247, untuk desain eksperimental dengan informasi kategorikal kelompok pada variabel independen dan informasi kontinu pada variabel dependen, peneliti menggunakan uji T atau analisis varians univariat atau ANOVA, analisis kovarian atau ANCOVA, atau analisis varian multivariat MANOVA. Penelitian ini menggunakan ANOVA untuk membantu menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari 2 kelompok pada variabel berskala interval. Kemudian analisis data bivariat. Teknik bivariat digunakan untuk menganalisis data sampel 2 variabel. Menggunakan teknik ini memungkinkan untuk menggeneralisasikan hasil yang diperoleh dari sampel ke populasi secara luas. Melalui Pearson correlation akan menunjukkan arah, kekuatan, dan pentingnya hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada skala interval. Menurut Sekarang dan Bogi pada halaman 286, korelasi diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel karena variabel lain juga bervariasi. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah terdapat keterbatasan yang peneliti miliki sehingga dapat memberikan efek kepada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut yakni hasil atas penelitian ini bergantung pada jujurnya responden
saat mengisi kuesioner penelitian. Kemudian penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Aktivitas yang mungkin sedang dijalani responden dapat memberikan pengaruh pada konsentrasi responden. Dan kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini hanya menghubungkan variabel-variabel yang diperkirakan memiliki hubungan dengan variabel dependen, sehingga ada kemungkinan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang belum ada dalam kerangka konsep. Kemudian ada kelemahan penelitian. Menurut Gilson Shimamura dalam bukunya halaman 5, meski konsumen akan belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun orang lain, dan pilihan konsumen selain dipengaruhi pengalaman sendiri juga dipengaruhi oleh word of mouth yang positif tentang perusahaan atau merek. Namun ada juga konsumen yang bersifat pionir atau pihak yang mau membeli produk dari merek baru yang belum terbukti kualitasnya. Namun dikatakan golongan ini sedikit dan hanya berjumlah 2,5% dari populasi. Definisi operasional. Menurut Creswell dalam bukunya halaman 80, definisi operasional ditulis dalam bahasa tertentu daripada abstrak definisi konseptual. Karena bagian definisi dalam disertasi memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih spesifik tentang istilah yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X atau citra merek, yakni kemampuan konsumen membedakan atau mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu atau penjual atau kelompok penjual lain terhadap variabel Y atau keputusan pembelian, yakni tahap dalam proses pengambilan keputusan sampai konsumen benar-benar membeli produk. Adapun indikator pada variabel X adalah brand identity, brand personality, brand association, dan brand attitude. Sedangkan pada variabel Y atau keputusan pembelian memiliki indikator pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Operasional konsep. Variabel-variabel yang diteliti sehubungan dengan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Apple pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta terangkum dalam satu tabel dengan masing-masing indikator, yakni variabel independen citra merek, memiliki definisi operasional yakni kemampuan konsumen membedakan atau mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual. Indikatornya adalah memahami tentang brand identity, brand personality, brand association, dan brand attitude. Alat ukur adalah kuesioner tertutup dengan skala interval dan skor dari mulai 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 yang artinya tidak setuju, 3 yang artinya setuju, dan 4 sangat setuju. Kemudian ada variabel dependen, keputusan pembelian. Tahap dalam proses pengambilan keputusan sampai konsumen benar-benar membeli produk. Indikatornya yakni melakukan tahapan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan perilaku pasca pembelian. Alat ukur adalah kuesioner tertutup dengan skala interval yang skornya sangat tidak setuju sama dengan 1, tidak setuju sama dengan 2, setuju sama dengan 3, dan sangat setuju sama dengan 4. Kemudian ada lampiran, di mana lampiran ini berisikan kuesioner daftar-daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Variabel X atau citra merek memiliki 9 butir pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan, yakni nomor 1, merek Apple sudah dikenal banyak orang. Yang kedua adalah merek Apple memiliki citra merek yang sesuai dengan kualitas produk. Kemudian yang ketiga adalah merek Apple memiliki citra merek yang positif di mata konsumen. Yang keempat adalah merek Apple memiliki kesan yang berkelas bagi pengguna. Yang nomor 5 adalah merek Apple mudah diingat. Kemudian nomor 6 adalah merek Apple meningkatkan percaya diri terhadap penggunanya. Kemudian nomor 7 adalah merek Apple memiliki logo yang unik dan khas. Nomor 8 adalah merek Apple memiliki ciri khas yaitu iPhone dan MacBook.
Kemudian nomor 9 adalah merek Apple memiliki produk yang sering diasosiasikan dengan kelas sosial pengguna. Kemudian daftar pertanyaan untuk keputusan pembelian atau variabel Y terdapat 9 butir. Yang pertama adalah saya memutuskan untuk melakukan pembelian produk Apple karena produknya bermanfaat. Yang kedua adalah saya membeli produk Apple untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah saya membeli produk Apple karena karakteristik merek. Yang keempat adalah saya membeli produk Apple karena produk yang ditawarkan menarik. Yang kelima adalah saya membeli produk Apple karena pesona mewah merek. Yang keenam adalah saya membeli produk Apple karena produk yang ditawarkan lebih baik dari produk pesaing. Yang ketujuh adalah saya merasa senang setelah membeli produk Apple. Yang kedelapan adalah saya merasa puas dengan kinerja produk Apple. Dan yang kesembilan adalah saya akan membeli produk Apple kembali di masa yang akan datang. Sekiranya itu presentasi dari saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.